Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jauza Odisa Fitri dengan NIM 21051214071 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2021A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer. Pengertian komputer. Secara harfiah, pengertian komputer adalah seperangkat alat elektronik otomatis yang bisa mengelola sekaligus menghitung data sesuai instruksi. Hasil pengolahannya dapat dilihat karena komputer mampu menjalankan sistem multimedia. Keberadaan komputer sangat berdampak besar terhadap kehidupan manusia. Ini mengingat segala aktivitas atau pekerjaan manual dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat. Selain menjadi alat bantu untuk pekerjaan, komputer juga menjadi sarana dalam mengakses jaringan internet. Perlu diketahui, intensitas masyarakat di Indonesia mengakses jaringan internet cukup tinggi. Kaitannya dengan komputer pasti tidak akan jauh dengan teknologi informasi yang saat ini kian gencar digaungkan oleh berbagai lapisan masyarakat, terlebih lagi di era revolusi industri 4.0. Mengenai hal tersebut, mari kita belajar lebih banyak tentang perkembangan komputer sebelum tahun 1940 dan setelah tahun 1940. Yang pertama ada abakus. Abakus menjadi alat hitung pertama yang diciptakan manusia dan alat hitung paling tua. Abakus adalah alat hitung pertama yang diciptakan oleh manusia yang terbuat dari rangka kayu dengan sederet poros yang berisikan manik-manik yang bisa digeser. Prinsip kerjanya adalah melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Bisa dikatakan, abakus merupakan salah satu alat hitung paling tua yang dibuat oleh manusia selain dari senjata dan roda. Sementara itu, abakus yang paling tua diketahui berasal dari Mesopotamia yang diciptakan sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Nama lain dari abakus adalah dekak-dekak, sipoa, dan sempoa. Abakus sendiri selain digunakan untuk operasi penjumlahan, bisa juga digunakan untuk operasi pengurangan, perkalian, dan pembagian. Walaupun bisa digunakan perkalian dan pembagian, namun yang dilakukan hanya sebatas angka yang sederhana, tidak bisa lebih kompleks. Sementara itu, pemanfaatan atau penggunaan dari abakus sebagai alat hitung diungkapkan sangat membantu bagi tunanetra, karena manik-manik yang ada pada abakus bisa dirasakan dengan mudah di jari-jari tangan. Selanjutnya ada kalkulator roda numerik 1 yang diciptakan oleh Blaise Pascal pada tahun 1642, digunakan untuk membantu sang ayah dalam menghitung pajak. Setelah hampir 12 abad lamanya, akhirnya muncul penemuan lain dalam hal mesin komputasi. Kalkulator roda numerik tersebut diciptakan untuk membantu sang ayah dalam proses perhitungan pajak. Kotak persegi kuningan tersebut dinamakan Pascal Line, menggunakan sebanyak 8 roda putar berigi guna menjumlahkan hingga 8 digit. Kekurangan alat ini hanya bisa digunakan untuk melakukan operasi penjumlahan. Selanjutnya ada kalkulator roda numerik 2. Setelah kalkulator roda numerik 1, masih ada kelanjutannya lagi, yakni kalkulator roda numerik 2. Tak berselang lama sejak penemuannya yang pertama pada tahun 1694, Gottfried Wilhelm von Leibniz, seorang matematikawan dan filsuf Jerman, memperbaiki Pascaline yang sudah ada sehingga bisa melakukan operasi perkalian. Sama seperti dengan pendahulunya, alat mekanik ini bekerja dengan menggunakan roda-roda gerigi. Dengan mempelajari catatan dan gambar yang dibuat oleh Blaise Pascal, Leibniz bisa menyempurnakan alat tersebut menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Barulah di tahun 1820, kalkulator mekanik mulai populer digunakan. Selanjutnya ada kalkulator mekanik. Setelah itu, Charles Xavier Thomas de Colmar mampu menemukan mesin yang bisa melakukan 4 fungsi aritmatika dasar seperti operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Kalkulator mekanik tersebut dinamakan aritmometer, mampu merepresentasikan pendekatan yang jauh lebih praktis dalam kalkulasi. Dengan kemampuan melakukan 4 macam operasi tersebut, aritmometer banyak digunakan hingga masa Perang Dunia I yang berlangsung pada tahun 1914 hingga 1918. Aritmometer menjadi kalkulator mekanik pertama yang sukses secara komersial.
Sebuah aritmometer dengan 12 digit dijual sebesar 300 franc pada tahun 1853. Harga tersebut bisa disetarakan dengan 30 kali lipat lebih mahal dari sebuah buku logaritma dan 1.500 kali lipat lebih mahal dari sebuah perangko. Selanjutnya memasuki fase setelah tahun 1940 yang dibagi menjadi 5 generasi. Ada generasi pertama yaitu pada tahun 1940 hingga 1959. Generasi kedua pada tahun 1959 hingga 1964. Generasi ketiga pada tahun 1964 hingga 1971. Generasi keempat pada tahun 1971 hingga tahun 2000-an. Pada generasi kelima, yaitu sekarang hingga masa depan. Ciri-ciri komputer generasi pertama. Yang pertama, memiliki hardware yang jauh lebih besar serta membutuhkan ruang yang luas. Yang kedua, menggunakan tabung hampa sebagai sirkuit. Yang ketiga, membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Yang keempat, butuh mesin pendingin karena cepat panas. Dan yang kelima, interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Contoh komputer pada generasi pertama yang pertama adalah ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator. Dirancang oleh Dr. John Mauchly, komputer generasi ini sudah menyimpan data penyimpanan data. Namun, untuk menjalankan operasi keseluruhan komputer, ia juga menyebabkan gangguan elektronik di kawasan dan Presper Extract pada tahun 1946 yang dikenal sebagai konsep program konsep yang dikemukakan oleh John Van Neumann. Komputer generasi ini juga sudah mulai menyimpan data penyimpanan data. Contoh yang kedua pada komputer generasi pertama adalah EDVAC, yaitu Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Penggunaan tabung vakum juga telah dikurangi dalam perancangan komputer EDVAC, di mana proses perhitungan menjadi lebih cepat dibandingkan ENIAC. Contoh komputer yang ketiga pada generasi pertama adalah EDSAC, yaitu Electronic Delay Storage Automatic Calculator. EDSAC memperkenalkan penggunaan raksa atau merkuri dalam tabung untuk menyimpan data. Contoh yang keempat adalah UNIVAC 1 komputer. Pada tahun 1951, Dr. Mauchly dan Eckert menciptakan UNIVAC 1, komputer pertama yang digunakan untuk memproses data perdagangan. Selanjutnya memasuki generasi kedua, yaitu pada tahun 1959 hingga tahun 1964. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu. Bahasa pemrograman Common Business Oriented Language atau COBOL dan Formula Translator atau Fortran mulai umum digunakan. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer IBM. IBM membuat superkomputer bernama Stretch dan Sprayren membuat komputer bernama Large. Komputer-komputer ini yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom dapat menangani data dalam jumlah yang besar. Mesin tersebut sangat mahal dan cenderung terlalu kompleks untuk kebutuhan komputasi bisnis sehingga membatasi kepopulerannya. Ciri-ciri komputer generasi kedua, yang pertama, ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding generasi pertama. Yang kedua, menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. Yang ketiga, daya listrik yang dibutuhkan lebih kecil. Yang keempat, kinerjanya lebih cepat. Dan yang kelima, kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage.
Selanjutnya memasuki generasi ketiga, yaitu pada tahun 1964 hingga 1971. Jake Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi di tahun 1958. IC mengkombinasikan tiga komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi atau operating system. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. Yang pertama, komputer sudah menggunakan IC sebagai kinerja komputer lebih cepat. Yang kedua, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. Yang ketiga, listrik yang digunakan lebih hemat. Yang keempat, menggunakan penyimpanan eksternal seperti disk magnetik. Dan yang kelima, mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Selanjutnya memasuki fase generasi keempat, yaitu pada tahun 1971 hingga tahun 2000-an. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large-scale integration dapat membuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, very large integration membuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra large scale Ultra Ultra Large Scale Integration meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang berkurang setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan keterandalan komputer. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer dalam sebuah chip yang sangat kecil. Sebelumnya, IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang spesifik. Sekarang, sebuah mikroprosesor dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Tidak lama kemudian, setiap perangkat rumah tangga seperti microwave, oven, televisi, dan mobil dengan elektronik full injection dilengkapi dengan mikroprosesor. Perkembangan yang demikian memungkinkan orang-orang biasa untuk menggunakan komputer biasa. Komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Pada pertengahan tahun 1970-an, perakit komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. Komputer-komputer ini yang disebut mini komputer dijual dengan paket piranti lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam. Piranti lunak yang paling populer pada saat itu adalah program word processing dan spreadsheet. Pada tahun 1980-an, video game seperti Atari 2600 menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat diprogram. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Jumlah PC yang digunakan melonjak dari 2 juta unit di tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit di tahun 1982. 10 tahun kemudian, 65 PC digunakan. Komputer melanjutkan evolusinya menuju ukuran yang lebih kecil, dari komputer yang berada di atas meja menjadi komputer yang dapat dimasukkan ke dalam tas, atau bahkan komputer yang dapat digenggam. Ciri-ciri komputer generasi keempat seperti yang sudah disebutkan tadi, yang pertama, dapat menggunakan LSI, yang kedua, sudah memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya, dan yang ketiga, dipasarkan pada sektor perorangan, dan yang keempat, muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemanapun seperti laptop. Selanjutnya, memasuki fase generasi kelima, yaitu sekarang dan masa depan. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model
Neumann. Model Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik dapat tanpa ada hambatan apapun yang nantinya akan mempercepat kecepatan informasi. Ciri-ciri komputer generasi kelima. Yang pertama, menggunakan teknologi LSI namun akan mengalami proses pengembangan. Yang kedua, memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Yang ketiga, semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Dan yang keempat, memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.